Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Allahumma hamdan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah zat satu-satunya yang layak untuk kita puji. Dialah yang telah menciptakan kita dan apa yang ada di alam semesta ini atas dasar kehendak-Nya. Dialah yang telah menunjuki kita ke jalan yang benar, mengutus para nabi dan para rasulnya untuk menyampaikan kepada kita umat manusia bagaimana menjalani kehidupan dengan cara yang benar. Dan jamaah sekalian, Dialah yang telah melembutkan hati kita dan menggerakkan jiwa kita untuk menerima seruan Islam sehingga kita menjadi umat yang beriman. Sungguh jamaah sekalian, inilah keberlimpahan yang sesungguhnya ketika dunia ini telah ditundukkannya kepada kita dan kita telah berada di jalan yang benar. Maka pasti jamaah sekalian, kebaikan hidup akan kita rasakan di dunia ini dan pasti di hari kemudian nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya. Maka menjadi kewajiban setiap mukmin, menjadi kewajiban setiap manusia untuk memahami dan menerima seruan Islam. Hari ini jamaah sekalian, oleh kita semua di Republik Indonesia ini sedang memperingati satu hari yang disebut dengan Hari Pendidikan, tanggal 2 Mei. Sebuah penghargaan terhadap kemuliaan dan keagungan ilmu pengetahuan dengan jalan pendidikan ini. Sungguh jamaah sekalian, Nabiullah Adam alaihissalam telah dimuliakan dengan akalnya, dan kita semua adalah anak cucu Adam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu potensi yang membuat kita menjadi sangat mulia, yakni kekuatan akal pikiran.
Akal ini jamaah sekalian adalah sebuah potensi yang mesti dibimbing dengan pemahaman dan pengetahuan yang benar agar kita mampu untuk mewujudkan misi penciptaan kita. Dan oleh karena itu, dari awal Islam ini memuliakan ilmu pengetahuan. Allah katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun." Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu pertanyaan ini bagi orang yang berakal pasti akan mengatakan tentu tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka dari awal Islam menyuruh kita untuk membaca Iqra. Dari awal Islam memerintahkan kita untuk membina akal kita dengan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sejarah Islam adalah sejarah yang penuh dengan keagungan, karena Islam menghargai akal pikiran yang kemudian dibimbing oleh wahyu. Karena ketika akal pikiran tidak dibimbing oleh wahyu, manusia akan menjelma menjadi makhluk yang paling ganas dan akan berbuat kerusakan di muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunianya, maka hendaklah dengan ilmu. "Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan akhiratnya, maka hendaklah pula dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dia eksis kuat di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, maka Nabi mengatakan hendaklah dia dengan ilmu pengetahuan. Maka sejarah umat Islam adalah sejarah yang telah mengabarkan kepada kita bahwasanya umat Islamlah yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mengambilnya dimanapun dia berada. Sejarah kejayaan Bani Umayyah ketika dia menjadi kuat selama lebih 700 tahun di tanah Eropa, Andalusia, dan bagaimana umat Islam telah mencontohkan kepada umat-umat yang lain betapa kita sangat menghargai ilmu pengetahuan. Maka sejarah umat Islam telah melahirkan para ilmuwan-ilmuwan yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sejarah kejayaan umat Islam di Baghdad adalah ketika umat itu adalah satu kaum yang menyembah Allah, dan kemudian mereka mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa membangun sebuah peradaban dari apa adanya menjadi bagaimana seharusnya. Dan itulah sisi kelebihan manusia. Bahkan jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu Raja Inggris pernah berpidato dalam sebuah acara resmi mengatakan bahwasanya bangsa Eropa sangat berutang kepada dunia Islam dikala mereka menguasai sebagian tanah Eropa, dan kita semua bisa bersinggungan dan berinteraksi dengan orang-orang Islam. Mereka lah yang telah mengajari kita bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan.
Tetapi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat Islam lalai dari mengembangkan pengetahuan itu, sementara umat lain bergerak lebih maju untuk melakukan pengkajian terhadap apa yang ada di alam, tetapi ada kekeliruan yang dikembangkan oleh masyarakat lain di luar Islam. Ketika mereka menemukan ilmu pengetahuan tanpa iman, maka mereka akan mengembangkannya sebagai satu pengetahuan yang terpisah dari cahaya keimanan. Ilmu pengetahuan yang seharusnya dipakai untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia, tetapi justru malah dikembangkan di atas sebuah basis keyakinan yang mengatakan bahwasanya suatu saat nanti ketika umat manusia menemukan pengetahuan dan rahasia-rahasia alam, manusia akan mampu menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Eropa terjebak dalam filsafat positivisme ketika dia menterlantarkan agama dan kemudian menjadikan ilmu pengetahuan itu terpisah dari agama. Kemudian mereka membangun peradabannya di atas teori-teori ilmiah yang steril dari nilai-nilai agama. Ada Darwinisme yang mengatakan bahwasanya asal manusia itu dari kera dan tidak hubungannya dengan doktrin keagamaan. Ada di antara mereka yang mengatakan Tuhan sudah mati. Ada di antara mereka yang mengatakan agama satu saat nanti akan kehilangan bahan bakar. Dan manusia pada saat itu tidak butuh lagi agama. Manusia bisa menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri ketika manusia sudah mengetahui banyak hal dalam kehidupan ini. Maka jamaah sekalian, ketika ilmu pengetahuan terpisah dari wahyu, maka yang terjadi adalah pengrusakan alam, kerusakan moral, dan manusia tidak mampu mengelola hidupnya sekalipun ilmu pengetahuan itu berkembang luar biasa. Yang terjadi adalah kekacauan pada diri manusia itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, orang tahu kemampuan manusia sekarang berproduksi itu sangat luar biasa. Dalam 1 menit orang bisa memproduksi jutaan karung gandum. Tetapi akan terjadi ketimpangan terus antara si kaya dan si miskin. Di Amerika saat ini ketika orang mengatakan negeri itu adalah negara nomor 1, homeless di mana-mana, pengangguran, orang-orang yang menjadi tunawisma. Di sebelah kanannya gedung pencakar langit, tetapi di bawah kolong jembatan ada banyak orang yang tidak kebagian. Karena manusia yang sebelumnya telah mengagungkan akalnya bahwa mereka bisa menjadi baik tanpa agama, mereka bisa dengan ilmu pengetahuan. ChatGPT mereka punya, alat telekomunikasi sangat luar biasa. Persaingan antara bangsa Cina yang berdasarkan pada ateisme dan bangsa Amerika yang berdasarkan pada sekularisme. Persaingan di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kemudian memenjara kehidupan manusia di atas sebuah pandangan yang jauh dari ajaran Tuhan, telah menyebabkan dunia ini, sekalipun ilmu pengetahuan maju, kita tetap tidak menemukan yang namanya kebaikan yang sempurna. Bahkan kemarin ada sebuah tulisan rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwasanya setiap tahun kekerasan terhadap perempuan itu mencapai angka ribuan. Kekerasan seksual kadang datang dari orang yang sangat dia kenal, dari gurunya ke dia, bahkan ada yang dari orang tuanya. Itukah buah dari pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia. Maka saudara-saudaraku sekalian, manusia tidak akan bisa mencapai kebaikan yang sempurna hanya karena kemampuan mereka mengolah dan mengelola alamnya. Manusia butuh tuntunan dari Tuhannya. Maka kita katakan bahwasanya sekalipun sarjana semakin banyak, tapi kalau manusia tidak beragama, korupsi pasti akan merajalela. Sekalipun sarjana semakin banyak,
profesor, tidak ada angka yang pasti setiap tahun karena pasti semakin bertambah. Tetapi manusia tidak akan pernah mencapai kejayaan dan kesempurnaan peradaban, karena yang bisa memperbaiki itu semua adalah wahyu dari Sang Maha Pencipta. Maka jamaah sekalian, sungguh benarlah Allah yang mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Maka di hari pendidikan ini kita ingin katakan kepada sang pengambil kebijakan, desain sistem pendidikan yang memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan umum akan menjadikan masalah baru dalam kehidupan manusia. Ada banyak sarjana, tapi mungkin juz amma saja tidak hafal. Ada banyak profesor, tetapi setengah dari ayat suci mungkin dia tidak paham. Dan itulah cacat dari sistem pendidikan yang katanya mempertuhankan akal, apa yang mereka sebut sebagai antroposentrisme. Segalanya berporos pada manusia. Manusia tidak mengerti tentang hakikat kebenaran. Hanya manusia butuh petunjuk dari Tuhan. Semoga insya Allah jamaah sekalian, kita semua bisa berbenah. Matahari masih terik bersinar, itu artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Jutaan lembar ayat-ayat suci Al-Quran telah dicetak. Tugas kita bukan sekedar mengoleksi cetakan, tetapi menjadikan apa yang tercetak itu tercetak di dalam kalbu kita dan dalam pikiran kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, mari kita khususkan diri kita berdoa dan bermunajat kepada Sang Maha Pencipta kita. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.